Shalom, kita berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diberi judul Alat Pilihan Tuhan. Siapa alat pilihan Tuhan? Saudarakah? Sayakah? Kita semuakah? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kembali kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami merenungkan, dan biarlah kami juga mendapatkan kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Kami menyerahkan waktu yang singkat, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, dan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa, kepada bangsa-bangsa lain, dan raja-raja serta orang-orang Israel. Firman ini ditujukan kepadanya. Siapa? Nya di sini? Nya di sini adalah seorang yang bernama Ananias. Ananias diminta untuk menemui seseorang yang dikatakan orang ini adalah alat pilihan bagiku. Oh, orang ini dipanggil Tuhan menjadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama Tuhan kepada bangsa-bangsa, raja-raja, dan orang-orang Israel. Sesungguhnya Allah tidak pernah memilih tanpa tujuan. Nah, apakah pilihan Tuhan hanya tertuju kepada orang itu yang ada dalam ayat? Orang tersebut sebenarnya adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Adalah salah satu dari orang-orang yang dipilih yang ada dalam Alkitab. Tetapi orang-orang yang tidak tertulis namanya dalam Alkitab kita, tetapi tertulis dalam kitab kehidupan, masih banyak lagi yang dipilih Tuhan. Di antaranya adalah saudara dan saya. Apakah kita menyadari bahwa kita juga adalah pilihan Tuhan untuk menjadi alat di tangannya? Dan kalau Tuhan memilih bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Tujuannya adalah untuk kita bertumbuh menjadi seperti Kristus dan kita memberitakan Kristus. Setiap orang ketika dipanggil Tuhan selalu dalam kondisi-kondisi yang berbeda. Ada orang ketika dipanggil Tuhan merasa tidak siap, tidak mampu, tidak berani, pokoknya banyak alasan. Tetapi pemanggilan Tuhan kepada seseorang tidak bertitik tolak semata pada keadaan orang itu, tetapi kepada maksud Tuhan. Mengapa Tuhan memilih orang tersebut? Mengapa Tuhan memanggilmu, memanggilku? Dalam Yohanes pasal 15 ayat ke-16, kita dengarkan ayat ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan ayat ini berkaitan dengan ayat yang berbunyi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Luar biasa. Pemilihan Tuhan adalah anugerah, bukan hasil kemampuan, prestasi kita. Yesus memilih murid-muridnya bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka bersedia dibentuk. Apakah kita bersedia dibentuk sehingga kita menjadi alat Tuhan? Sehingga melalui hidup kita Allah bisa menjangkau orang lain. Kata memilih dalam bahasa Yunani adalah eklegomai, yang berarti memilih secara khusus untuk suatu tujuan. Ingat, kalau kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya Ia memanggil kita,
Ia memilih kita dan ada tujuan. Dan tujuan ini adalah supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya melalui hidup kita, orang lain mengenal Tuhan. Bukankah semua murid Kristus harus menjalankan yang namanya jadikan semua bangsa muridku? Pergi, baptis, dan ajarlah mereka melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Karena itu ketika kita dipilih Tuhan, artinya hidup orang percaya tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya maksud, punya tujuan ilahi atas hidup kita. Karena itu Tuhan mengenal kita sebelum kita melayaninya. Tuhan tahu siapa kita. Ya, tak ada yang rahasia di dalam hidup kita. Ia tahu. Karena itu Ia memanggil kita. Dan Tuhan yang mengenal kita, Tuhan mau mempersiapkan kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menopang kita, Tuhan mau menuntun kita, Tuhan mau menjadikan kita sehingga kita menjadi alat yang bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pemilihan Tuhan selalu disertai dengan panggilan dan tanggung jawab. Ketika Tuhan memanggil kita, memilih kita, ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah ya untuk apa? Untuk tadi menjangkau, menjadi terang, menjadi garam. Orang lain mengenal Kristus. Seorang Kristen kalau tidak menjadi saksi bagi Kristus, lalu saksi siapa? Bukankah kita menjadi percaya karena ada orang bersaksi kepada kita? Karena ada Injil yang diberitakan dari sejak Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke hidup kita. Itu banyak pergumulan yang dihadapi oleh para misionaris, oleh para penginjil. Dan Injil sudah ada di hati kita. Kini waktunya kita menjalankan, meneruskan misi ini. Tuhan tahu potensi kita. Terkadang Tuhan melihat yang sisi positifnya, sedangkan kita melihat diri kita sisi yang negatifnya. Tuhan tahu kita ada kekurangan. Ketika Musa dipanggil, Tuhan tahu kelemahannya. Ia tidak pandai bicara, ia gagap. Tuhan tahu siapa Gideon ketika dipanggil. Ia takut, dia malu. Tapi Tuhan melihat hatinya yang lebih dari keadaan-keadaan yang melemahkan. Karena itu mari kita yang mendengar panggilan Tuhan, mari kita menyerahkan diri kita, siap dipakai Tuhan, siap dibentuk oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan melihat sisi baik dari hidup kita untuk Ia pakai menjadi alat di tangannya. Coba, yang namanya Saulus, bukankah semua orang berkata tentang dia, tentang kejahatannya? Tapi Tuhan memanggil Saulus. Hebat. Kasih Tuhan luar biasa. Tuhan melihat potensi Saulus. Akhirnya Saulus menjadi Paulus. Apakah kita lebih jahat dari Saulus? Sehingga kita tidak berani, kita minder dan tidak mau. Banyak orang-orang yang kelam hidupnya di masa lalu. Kini terang benderang menyinarkan cahaya Kristus. Mari bersama-sama. Semua kita yang sudah percaya kepada Tuhan, relakan diri, serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kita, membentuk kita, memproses kita, sehingga kita bisa menjalankan divine mission. Menjalankan divine mission mulai dari keluarga kita, teman-teman kita. Tapi semuanya harus didasari pada perubahan dalam hidup kita. Kristus yang mengubah hidup kita, itu akan terlihat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Teruslah ingat bahwa engkau dan aku adalah pilihan Tuhan untuk menjadi alat di tangannya, menjangkau jiwa-jiwa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pakailah turut kasih dan kuasa dan kehendak-Mu. Sungguh kami menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami, ketakberdayaan kami. Tapi Kau yang mengenali kami, pakailah kami.
bentuklah kami, sehingga dalam hidup kami ini, kami berguna bagi kerajaan. Ampuni keengganan, ampuni kalau kami bersembunyi dalam kelemahan kami. Kami menolak panggilan. Kami mau belajar hari ini melangkah maju, dituntun oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah menjadi alat di tangan Tuhan untuk tujuan yang mulia yang telah Tuhan tetapkan bagimu dan bagiku. Sampai jumpa.